Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran Gestalt dan aliran psikoanalisis. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dani Syara Wibowo. Perkenalkan, nama saya Diah Fatma Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Marliana Eka Lestari. Di sini yang pertama ada aliran Gestalt. Apa sih yang dimaksud dengan aliran Gestalt itu? Jadi, pikiran Gestalt ini menyatakan bahwa pikiran manusia ini cenderung mengamati objek secara keseluruhan sebelum atau pada kejadian yang sama. Di sini ada hukum-hukum aliran Gestalt. Pertama, pregnance atau kesederhanaan. Hukum ini menyatakan bahwa ketika manusia dihadapkan pada sekumpulan objek yang kompleks, bahwa otak manusia akan membuatnya tampak sesederhana mungkin. Di sini ada hukum keamanan, the law of similarity. Hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk Gestalt. Jika ada perangsang, pengamatan penglihatan orang pada umumnya cenderung untuk mengamati atau melihat deretan mendatar sebagai kesatuan atau Gestalt. Yang ketiga ada hukum keterdekatan atau the law proximity, bahwa hal-hal yang berdekatan cenderung untuk membentuk kesatuan. Contohnya seperti huruf abjad yang saya sebutkan ini, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H akan diamati menjadi kesatuan atau bisa disebut dengan Gestalt. Hukum Gestalt yang keempat ini ada the law of closure. Menurut hukum ini, ketika menganggap unsur-unsur termasuk dalam kelompok yang sama jika unsur-unsur tersebut tampaknya melengkapi suatu entitas. Di sini ada hukum aliran Gestalt yang terakhir ataupun yang kelima, ada hukum kontinuitas, bahwa hal-hal yang kontinu atau yang merupakan kesinambungan yang tidak akan mempunyai tendensi untuk membentuk kesatuan atau bisa disebut dengan Gestalt. Selanjutnya ada prinsip-prinsip aliran Gestalt. Prinsip-prinsip aliran Gestalt terbagi menjadi 5. Yang pertama ada proximity atau kedekatan, yaitu unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh dari prinsip proximity itu dapat dilihat di gambar di atas. Kita secara alami melihat titik-titik sebagai 3 grup yang berbeda karena kedekatan mereka relatif satu sama lain. Yang kedua ada similarity atau kesamaan. Individu akan cenderung memersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar di atas, kita secara alami mengasosiasikan lingkaran biru bersama-sama pada sebelah kiri atau persegi biru bersama-sama pada sebelah kanan. Yang ketiga ada closure atau penutupan. Konsep closure mengatakan bahwa orang-orang menyukai hal-hal yang sederhana dan sesuai dengan konstruksi yang sudah ada di kepala mereka. Karena hal ini, orang-orang cenderung menganggap sekumpulan elemen individu sebagai sebuah elemen tunggal yang mereka kenal ketika ada elemen yang hilang. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar di atas. Itu adalah gambar sebuah lingkaran yang tidak utuh. Orang akan cenderung menganggap sebagai sebuah lingkaran terlebih dahulu sebagai sebuah konstruksi yang sudah ada di kepala mereka, dan baru setelah itu menganggap sebagai elemen individu yang merupakan bentuk yang terpisah. Yang keempat ada continuity atau kesinambungan. Ketika kita melihat elemen atau objek, maka mata kita akan mencari lintasan yang terhalus dan menciptakan secara alami kontinuitas apa yang kita lihat, bahkan di tempat yang tidak terlihat secara eksplisit. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar di atas, menampilkan serangkaian titik yang tersusun sepanjang garis tak kasat mata. Titik-titik tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan karena serangkaian titik yang tersusun berurutan akan mengarahkan mata kita untuk mengikuti titik-titik tersebut, baik lurus maupun melengkung, karena semua itu dianggap sebagai bagian dari entitas yang sama. Yang kelima ada figure and ground atau bentuk dan latar belakang. Setiap bidang pengamatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu figur, bentuk, dan ground, latar belakang. Prinsip ini juga mengabarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Contohnya dapat dilihat di gambar di atas, itu ada
gambar yang terlihat adalah objek vas. Namun, ketika diperhatikan lebih dalam lagi, terdapat dua bayangan wajah manusia, dan vas hanyalah sebagai bentuk di antara kedua wajah tersebut. Keberadaan wajah inilah yang terkadang tersembunyi dan malah tidak terlihat oleh beberapa orang. Di sini ada tokoh-tokoh Gestalt. Yang pertama ada Max Werthner, yang kedua ada Kurt Kafka, yang ketiga ada Wolfgang Kohler, dan yang keempat ada Kurt Lewin. Kelebihan Gestalt yang pertama itu menghasilkan individu yang dapat menyelesaikan persoalan. Yang kedua, lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan di mana mereka harus bisa berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, inti dari pembelajaran Gestalt ini adalah dimengertinya persoalan dan dimengertinya hubungan tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Kemudian ada kekurangan Gestalt yang pertama, karena menurut Gestalt sesuatu yang dipelajari itu keseluruhan, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah yang sangat tergantung pada pengamatan. Selanjutnya ada penerapan aliran Gestalt di berbagai bidang. Yang pertama ada penerapan dalam pendidikan, yaitu dalam pembelajaran dan dalam metode mengajar. Dalam pembelajaran, khususnya mengenai metode mengajar, membaca, dan menulis, pengaruh ilmu jiwa Gestalt itu sangat besar. Penerapan ilmu jiwa Gestalt dalam metode mengajar, membaca, dan menulis telah mampu menggoyahkan metode mengajar yang telah berabad-abad sejak zaman Yunani kuno hingga awal abad ke-20 ini. Di Indonesia khususnya metode mengajar, membaca, menulis dengan metode mengeja ini masih ada guru yang melakukan meskipun secara resmi pemerintah telah mengganti dengan metode global. Kemudian ada dalam metode mengajar. Sangat penting bagi murid bila murid dapat menemukan pemahaman atau insight dengan caranya sendiri tanpa diberitahu. Karena itu, guru harus pandai mengatur strategi bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman atau insight tersebut oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Membuat siasat agar murid menemukan pemahaman sendiri, metode ini dikenal dengan metode problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua ada penerapan dalam desain. Desain menerapkan aliran Gestalt melalui prinsip-prinsip Gestalt. Pengimplementasian pada prinsip closure misalnya banyak dipakai pada desain logo maupun iklan konsumen. Prinsip ini biasa dipakai untuk menanamkan ingatan yang melekat pada konsumen. Yang ketiga ada penerapan dalam terapi. Terapi Gestalt didirikan oleh Frederick atau Fritz dan Laura Perls pada tahun 1940-an. Terapi ini berfokus pada metode kesadaran fenomenologis yang membedakan persepsi, perasaan, dan tindakan dari interpretasinya. Mereka percaya bahwa penjelasan dan interpretasi kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan hal konkret apa yang secara langsung dirasakan. Ini adalah terapi yang berakar pada dialog di mana pasien dan terapis mendiskusikan perbedaan perspektif. Selanjutnya ada aliran psikoanalisa. Apa sih yang dimaksud dengan psikoanalisa itu? Jadi aliran psikoanalisa ini adalah salah satu aliran yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam aliran ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Tokoh-tokoh dalam psikoanalisa yang pertama adalah Sigmund Freud, yang kedua adalah Alfred Adler, dan yang ketiga ada Carl Gustav Jung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari psikoanalisis. Dimulai dari kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Dan yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Selanjutnya, kekurangan dari aliran psikoanalisis. Yang pertama ada teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Dan yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis
meminimalkan rasional. Ada penerapan dalam psikoanalisa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, penerapan dalam pendidikan, dan yang kedua, penerapan dalam terapi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.